Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah visual kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah mahakarya rekayasa alas kaki olahraga. Tenang aja, kita nggak akan bawa pisau bedah untuk motong sepatu sungguhan kok. Kita bakal membedah anatominya murni dari struktur visual yang ada di depan mata kita. Jadi, siapkan fokus kalian karena kita akan melihat sebuah sepatu dengan cara yang mungkin belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Pernah kepikiran nggak sih seberapa banyak rahasia teknologi dan informasi yang sebenarnya bisa kita bongkar cuma dari satu foto profil sepatu dari samping? Jawabannya, kalau kita mau perhatikan dengan cukup teliti, mengamati tiap lekukan, material, dan strukturnya, ternyata banyak banget. Ini tuh bukan sekedar pelindung kaki biasa. Ini adalah kumpulan keputusan desain dan teknologi yang sangat disengaja. Oke, langsung aja kita mulai. Kenalin, ini dia subjek kita hari ini, ASICS Sky Elite FF4. Kita bakal menguliti tiap lapisan dari gambar ini buat benar-benar paham apa yang bikin sepatu ini masuk ke kelas elit. Sepatu ini dirancang khusus untuk pergerakan vertikal dan stabilitas ekstrim di lapangan. Dan percayalah, foto ini menyimpan semua rahasia rekayasa di baliknya. Biar gampang, kita bagi anatomi sepatu ini jadi 3 zona fungsional utama. Pertama, bagian atas jaring atau mesh upper. Kedua, sol tengah terstruktur. Dan ketiga, sol luar karetnya. Nah, kalau kita terapkan 3 zona tadi ke subcat kita, kelihatan jelas banget kan pembagiannya? Perhatikan bagian atas warna pink itu. Dirancang khusus buat kelenturan dan biar udara gampang masuk. Terus, turun ke bagian tengah, ada bantalan hitam tebal yang tugas utamanya meredam benturan-benturan keras. Dan di paling bawah, garis putih tipis itu adalah karet yang fungsinya buat cengkeraman maksimal di lapangan. Semuanya kerja bareng dalam harmoni yang sempurna. Oke, mari kita masuk ke kesan pertamanya. Paduan warnanya. Jujur aja, sebelum kita bahas teknologinya, mata kita pasti langsung tertuju ke warnanya kan? Karena memang otak kita memproses estetika warna duluan. Kontras warnanya berani banget nih. Warna pink yang super cerah di atas seakan-akan dikunci sama sol tengah warna hitam pekat di bawahnya. Ditambah lagi dengan tali dan lidah sepatu yang juga hitam. Ini adalah bahasa desain visual yang agresif, sengaja dibikin buat langsung narik perhatian siapapun di lapangan. Sekarang mari kita bahas tentang identitas dari Sky Elite ini. Kalau kita geser fokus dari warna ke detail yang lebih mikro, kita bisa nemuin identitas aslinya. Di situ tertulis jelas, Sky Elite FF4. Angka 4 di sini krusial banget loh. Ini ngasih tahu kita kalau sepatu ini adalah iterasi generasi keempat. Artinya, udah ada proses panjang dari pengujian, evaluasi, dan perbaikan terus-menerus sebelum mereka akhirnya mencapai bentuk akhir ini. Coba deh, arahkan pandangan kalian ke bagian tumit sampingnya. Ada panel hitam melengkung ke atas dengan tulisan Sky Elite FF4 warna putih mencolok sebagai pengenal utamanya. Posisinya cerdas banget, ditempatkan di area sepatu yang paling stabil. Seolah-olah ngasih pesan kalau pas atletnya lari atau melompat ke depan, identitas sepatu ini sengaja ditinggal buat dilihat sama lawan di belakangnya. Lanjut, mari kita analisis teknologi yang namanya System Rise Truss. Hal penting yang harus kita sadari adalah, tulisan di sepatu elit itu nggak cuma buat gaya-gayaan, nama model. Seringkali itu ngebocorin rekayasa fisik di dalamnya. Coba lihat elemen mengkilap di bagian tengah samping. Itu, ada tulisan Rise Truss. Ini kayak petunjuk buat senjata rahasia sepatu ini. Rise itu jelas untuk lompatan atau gerakan ke atas. Dan truss, nah ini istilah struktur teknik. Biar kebayang, kita harus ngerti dulu apa itu truss. Singkatnya, truss adalah kerangka kaku yang biasa dipakai buat menopang struktur gede, kayak jembatan atau atap. Definisi mekanis ini ngasih tahu kita dengan tepat fungsi komponen tersebut buat kaki atlet. Kaki manusia, apalagi pas lagi nahan benturan keras setelah melompat, butuh banget jembatan penyokong ini biar nggak terpelintir secara berbahaya. Dan ini benar-benar aplikasiin konsep jembatan tadi dengan brilian. Coba perhatikan potongan plastik pink transparan yang mengkilap itu. Dia nyambungin bagian tengah sampai depan kaki secara mulus. Dari pantulan cahayanya aja kita udah bisa ngerasain seberapa kaku dan solidnya penyokong ini. Harfiahnya, ini adalah teknik arsitektur jembatan yang dipasang di telapak kaki buat ngubah benturan jadi daya dorong. Luar biasa kan? Terakhir, kita lihat gimana warisan historis atau ciri khas merek ASICS ditampilkan di sini. Pasti kalian langsung notice garis harimau khas ASICS yang berwarna hitam pekat dan dominan banget di bagian tengah ini. Tapi coba perhatikan sedikit lebih dekat lagi. Garis hitam tebal itu ternyata dikasih garis tepi warna mint muda yang super tipis dan halus. Sentuhan warna mint ini bukan asal-asalan loh. Fungsinya adalah ngasih pemisahan visual biar garis hitamnya benar-benar melompat keluar dan kelihatan menonjol di atas latar belakang jaring yang warnanya pink.
Gila ya, dari satu gambar profil sederhana, kita udah berhasil ngebedah banyak banget narasi di dalamnya. Kita berhasil mendekode estetika pink dan hitamnya yang mencolok, ngidentifikasi generasi modelnya dari teks ditumit, menganalisis fungsi struktural rice truss, sampai menyadari detail di balik garis harimau Asics. Kelihatan banget kan betapa banyak cerita dari sebuah rekayasa sepatu kalau kita tahu kemana harus melihat. Sebagai penutup sesi bedah visual kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Di dunia alas kaki yang udah level elit seperti ini, apakah kita benar-benar bisa memisahkan antara desain yang estetis dengan performa murni? Atau jangan-jangan semua lekukan, warna, dan material ini memang sengaja dirancang sedemikian rupa agar bentuk dan fungsinya menyatu jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin? Coba renungkan itu. Teruslah mengamati detail di sekitar kalian, dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.